Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Dharma Ridik. Sekarang kita pakai moto. Salam Murai Mania Indonesia. Nah, pahami karakter, berani otak-atik settingan. Nah, jadi sahabat, hari ini kawan-kawan Kicau Mania, Murai Batu Mania. Tadi ada yang WA ke saya, Bang Rahmat. Jadi beliau meminta, Bang, ada konten yang bagus, saya suka nih konten ini. Cara merawat murai batu di musim hujan. Nah, jadi cara merawat murai batu kontes di musim hujan. Nah, jadi murai batu bisa untuk rumahan, bisa untuk kontes lah. Jadi ini sama perawatannya. Tapi kita akan buat judul sini, cara merawat murai batu kontes di musim hujan, karena saya mencoba menspesifik di bagian murai batu kontes. Jadi di sini menarik, kan? Jadi di bulan 10, bulan 10, bulan 11, bulan 12 ya. Biasa kalau kami sini bulan 1 juga masih hujan, Nah, bagaimana perawatan murai batu kontes kita di musim hujan? Nah, itu menarik tuh memang untuk pembahasannya. Jadi kita akan coba berbagi pengalaman, saling sharing memberikan informasi lah seputaran cara merawat murai batu kontes di musim hujan. Nah, jadi murai batu kontes artinya kita menjaga murai batu kita tuh tetap dalam keadaan on fire, tetap dalam keadaan fit, tetap dalam keadaan gacor, tetap dalam keadaan sehat pastinya tuh kan. Nah, di sini menarik sini. Jadi apa-apa aja caranya Nah, di sini akan bahas. Yang pertama, kita akan bahas untuk murai batu kontes di musim hujan itu perawatannya. Yang pertama kita akan bahas tentang masalah kandang. Nah, ini penting, kandang. Nah, jadi sahabat Kicau Mania murai batu, kandang salah satu instrumen dalam kita berkompetisi di murai batu di lapangan kan. Nah, kandang. Terus hari-harinya juga di kandang dia. Nah, di kandang pastikan kandang kita tuh kira-kira sebelum masuk masa musim penghujan itu kita desinfektan, kita bersihin, kita sikat, kita cuci yang bersih sebelum masuk masa musim penghujan. Nah, cuci bersih. Jadi itu disterilkan terus gitu. Jadi terus perawatan hari-harinya gimana di musim hujan? Nah, di hari-harinya usahakan itu tangkringan dibersihkan. Diambil, dicuci, dibersihkan tangkringan tuh, dihilap, jangan basah, dihilap, bisa disikat, cuci bersih, dihilap tangkringan tuh. Nah, yang kedua kerodong. Pastikan kita punya kerodong ada berapa buah, kita ganti kerodong itu, kita cuci. Itu tetap harus kita perhatikan di musim hujan. Dalam keadaan kering selalu kerodong tuh, bersih lah yang pasti kan. Yang ketiga, untuk dalam kandang tuh ada karpet. Nah, karpet usahakan pagi sore bersihkan tuh. Nah, di situ yang banyak terjadi permasalahan kita merawat murai batu kontes di musim penghujan. Nah, jadi gimana solusinya Ya berarti cuci karpet tuh pagi sore. Pagi ambil karpet, kalau emang ada 2 karpet diganti karpet yang lain. Ambil karpet kotor, masuk karpet baru. Kalau ada 2 karpet. Nah, kalau nggak ada berarti ambil, cuci dulu bersih, ilap kering, baru masukkan lagi. Kenapa Karena di saat musim penghujan itu amonia dari kotoran murai batu sendiri itu menjadi tinggi. Baca biologi sedikit, ya kan, belajar. Jadi saya juga perhatikan itu di amonia tadi itu. Kadang-kadang kalau kita nggak cuci itu berjamur kotoran tuh, berjamur, ada jamur-jamur tuh. Pernah ngalamin Pernah saya ngalami itu. Jadi kotorannya bulat, ada jamur-jamurnya itu, pernah saya lihat itu. Jadi itu sahabat Kicau Mania murai batu harus perhatikan tuh kotoran yang pasti itu. Yang terakhir, yang pertama kandang dan atributnya. Jadi kandang dan atributnya ada kerodong, ada tangkringan, ada karpet itu dari supnya kandang. Nah, yang pertama di kandang kan. Yang kedua itu adalah suasana keadaan di luar kandang. Itu perlu diperhatikan sahabat Kicau Mania murai batu. Kita gantung ke burung. Pastikan waktu kita gantung burung tuh sirkulasi udaranya nggak langsung ke dia, dingin. Jadi kenapa ada burung mati tiba-tiba kena teteleu atau endi, itu akibat mungkin angin langsung ke dia. Jadi
usahakan kalau di musim penghujan nanti kandang tuh cari tempat yang kering, yang terus yang sirkulasi udaranya yang nggak begitu langsung kena itu. Apa kita buka jendela langsung kena udara itu bahaya murai batunya. Takutnya kita menjaga. Jadi saya kasih di poin kedua ini adalah suasana di sekitar kandang itu harus kita perhatikan gitu. Parah ya parah lah pengaruh. Yang ketiga itu adalah kita masalah settingan. Nah, di sini ada pembahasan. Settingan untuk murai batu kontes di musim penghujan di sini tidak banyak berubah menurut saya dari settingan tadi itu. Artinya apa? Selama kandang tuh yang tadi itu bersih, terus kerodongnya bersih, tangkringannya bersih, kapetnya bersih, terus suasana juga kering, saya rasa nggak ada masalah dengan settingan. Cuman mungkin karena burung aktivitasnya kurang, mending saran saya potong 50% settingannya. Dari biasanya dia kan jemur. Jadi extra poding kita pangkas 50% dari settingan biasanya sahabat kicau warnanya berbatu. Saran saya. Ya untuk pemula lah, yang untuk senior ya udah tahu lah pasti gimana lebih kurang kan. Jadi begitu sahabat kicau warnanya berbatu. Untuk settingan itu pangkas extra podingnya pangkas 50% dari biasanya. Misalnya jangkriknya 10 pangkas jadi 5 misalnya. Oh misalnya dia ada pakai 20 misalnya jangkriknya misalnya, itu pangkas setengah juga, pagi sore pangkas setengah-setengah. Yang ditambah itu adalah ulat Hongkong, sahabat kicau yang berbatu. Jadi saya mencoba beberapa artikel, beberapa dari sumber yang murai batu mania yang biasa merawat murai batu, senior-senior, saya tukar pikiran. Nah, di musim penghujan itu extra poding untuk kayak jangkrik itu dikurangi 50%, tapi untuk ulat Hongkong ditambah. Misalnya dia 5 berarti tambah 10. Itu biar badan lebih hangat gitu. Itu ya sahabat kicau mania murai batu. Kalau kroto saya rasa kalau musim penghujan juga susah karena kan basah. Tapi ada yang ternak. Iya kalau kasih 1 sendok teh boleh lah. Tapi takutnya encer kan. Tapi 1 sendok teh boleh lah biar dia ada agak lebih dapat vitamin lah, lebih dapat multivitamin. Karena saya sendiri merawat murai batu kurang suka menggunakan vitamin-vitamin. Maaf ya, maksudnya kalau nggak sepakat. Karena saya lebih percaya dengan pakan-pakan alami tadi itu. Tapi kalau mau pakai multivitamin juga boleh. Saya rekom juga sih. Tapi saya maksudnya saya nggak begitu paham itu. Paling vitamin-vitamin. Karena saya di multivitamin saya pernah lihat itu yang harus diwaspadai adalah expire-nya gitu. Jadi kalau beli multivitamin pastikan lihat expire-nya dulu tuh. Pastikan expire. Terus produk dari mana, pastikan produk tuh benar-benar aman untuk burung, nggak hanya iklan aja yang gede, iklan aja yang besar, terus kualitasnya juga nol, itu juga harus perhatikan. Yang penting expire yang harus diperhatikan sahabat kicau mania murai batu. Jadi settingannya tadi udah kita bahas. Untuk extra podingnya, untuk jangkrik kita pangkas setengah, kalau ulat Hongkongnya kita tambah, kita kali 2. Kalau dia ulat Hongkong 3 berarti kasih 6. Oh murai batu saya nggak kena ulat Hongkong ya, kasih ulat Hongkong lah, bisa 3 bisa 5 gitu. Kalau dia nggak kena ulat Hongkong settingannya, itu saran, masukan. Nah, yang untuk settingan tadi extra poding udah, yang kedua jemur. Nah, jemur, ada matahari ya, iyalah pasti ada matahari. Ya usahakan kalau begitu matahari ada langsung dijemur, langsung dibuka murai batunya di dalam matahari, ya dikenai matahari lah. Kalau dapet, atau nanti kadang hujan pagi sampai dengan siang pas udah dekat sore udah keluar matahari, ataupun pagi ada matahari, sore udah kira-kira ada matahari, keluarin aja murai batunya. Sekiranya ada matahari keluar nampak, itu diusahakan dijemur murai batunya. Yang selanjutnya adalah mandi. Nah, mandi itu tergantung cuaca. Kalau biasanya kan murai batu kan mandi pagi, ada mandi sore. Nah, saya usahakan mandinya di siang. Kira-kira di siang, di jam-jam siang lah. Jadi kalau memang mau dimandikan, kalau nggak mau dimandikan ya disepri halus saja. Tapi kalau saran saya, kalau burung itu mau dimandikan, usahakan di musim penghujan. Jadi perawatan murai batu kontes di musim penghujan, kalau mau dimandikan, usahakan itu diberikan ulat Hongkong dulu. Ya 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Itu kasih tergantung dari settingan masing-masing. Maksudnya gimana Om? Ya sebelum dimandikan burung itu dikasih ulat Hongkong supaya nggak berangin kan? Tadi kan saya itu asumsi tadi itu karena faktor udara.
yang sudah mandi adalah umbar. Nah, jadi merawat murai batu kontes di musim penghujan itu juga harus diumbar. Ah, sarap si nih ya kan. Gimana mau diumbar hujan-hujan? Jadi memang sarap. Saya pernah umbar murai batu di hujan-hujan pernah. Jadi umbaran, saya kasih seng. Saya dalam hujan, burungnya nggak kena hujan. Saya umbar. Bisa. Itu kalau mau. Atau kalau kita punya lahan bagus, ada garasi atau ada yang nggak dipakai, ambil umbaran, masukin ke dalam, lepasin burung dalam umbaran. Umbar usir bagus, lebih bagus. Itu saya sarankan umbar usir di musim penghujan untuk murai batu kontes, biar dapat stamina dia. Jadi hangat badan itu dapat dari pembakaran kalori itu dari umbaran. Hangat badan, pembakaran kalori, ya kan? Stamina dia, vitalitas dia dapat di umbaran. Jadi bisa umbaran itu dimasukin ke dalam garasi, belum tetap diumbar. Kalau kita nggak punya garasi, ya udah di luar. Kayak saya duluan di luar tuh, saya kasih seng aja. Ya udah, saya masukin murai batu, ya tetap saya umbar usir kayak normal gitu. Teman, dalam yang hujan saya basah. Ya kalau mau ikut nggak apa-apa. Terus trik lain Om, gimana Om? Nah, saya punya trik satu lagi untuk umbar murai batu di musim penghujan. Jadi merawat murai batu kontes di musim penghujan harus diumbar. Tadi udah saya jabarkan. Yang kedua, dibuka tangkringan, kan tangkringan ada 2 tuh. Nah, buka dua-dua, jadi burung posisinya burung nempel. Kita usir sebelah sini, terbang kemari dia, kita usir sebelah sini, terbang kemari dia, kita usir sebelah sini, terbang kemari dia. Tergantung dari kicomania mau berapa kali, mau 10, mau 20, yang penting jantung dia bermain. Tapi ini nggak disarankan untuk burung yang stres, yang burung yang ngedrop, atau burung-burung yang memang bermasalah. Ini saya sarankan untuk burung yang sehat. Karena tuh ada kawan saya tuh bilang tuh, si Dharma tuh aliran sesat katanya tuh. Tapi lucu tuh. Jadi saya bilang, Bang, gimana Bang ngerawat murai batu dalam keadaan musim hujan? Nah, saya bilang buka tangkringan semua. Jadi kandang kosong itu ya, burung kita mulai kita nempel-nempel gitu. Saya usirnya gini pelan-pelan, pakai sapu boleh, pakai kaki boleh, pakai tangan boleh, pakai keboceng boleh. Yang penting dia takut lah, itu mau terbang, pelan-pelan aja. Resiko iya stres, ngedrop. Tapi kalau burung yang mental bagus ya siapunya nggak masalah, nggak ngaruh. Tapi itu nggak ada rekom, terserah mau diikut boleh, nggak diikut juga nggak apa-apa. Sebatas edukasi lah, bagi informasi yang sedikit gila. Nah, yang terakhir ada kawan saya lagi tuh, musim penghujan, dia stres dia mau rawat burungnya. Tapi lepas kamar juga pernah, dia ada kamar kosong, saking stres dia tuh, dia nggak punya umbaran, ya udah dilepasnya di kamar kosong tuh. Dia taruh tangkringan, kursi situ udah, burung lepas dalam kamar tuh, kasih gorden, terbang burung tuh di kandang tuh. Terus masukin kan masuknya ya udah diambil kandang, dibuka pintunya, kasih jangkrik di kandang, masuk dia dalam. Nah, itu trik-trik dalam merawat murai batu kontes di musim penghujan. Nah, itu kembali pada sahabat kicomania murai batu, yang mana kira-kira mau dipakai yang cocok. Ini hanya sebatas informasi, sebatas sharing, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silakan ketik di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Ya, lebih kurang mohon maaf. Segitu dulu dari saya, Dharma Didik. Salam murai batu mania. Ya segitulah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.